Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah ngarduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna bisyarra'i wal dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahu adzim. Bapak, Ibu, Haji, Hajah KBH Mandiri tahun 2009 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah berbahagianya kita bisa bertemu kembali di Masjid An-Nur ini dalam suasana hati yang ceria, berwajah muda, tidak ada beban. Ini karena tadi pagi saya jam 3 ya, jam 3 ke Kartosuro, ke Bangjuk, terus ketemu dengan tukang ojek. Saya tanya, Mas, rumahnya mana? Singopuran. Sejak ke sini jam berapa? Jam 12 malam. Sudah dapat penumpang? Belum. Sudah kamu jadi ojek? Sudah. Kemarin puasa enggak? Enggak. Lah kamu kok uripnya kok susah tuh? Ya. Uripmu kok susah, kenapa? Kamu tahu enggak tujuanmu hidup itu apa? Saya enggak tahu tujuan hidup. Tujuan hidup itu apa? Adalah ibadah. Apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak utusan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Yang semuanya itu diniati ibadah, semuanya akan menjadi mudah. Ya. Mencari nafkah ibadah, isah-isah ibadah, resik-resik omah ibadah, kumbah-kumbah ibadah, lumah-lumah ibadah, piknik juga ibadah, pengajian ibadah. Kalau semuanya bakal diniati ibadah ya, hidup kita tidak akan susah. Juga masalah rezeki ya, rezeki kamu sampai jam tadi malam sampai sekarang kok gak dapat uangnya gimana? Nah kalau kamu mencari uang ojek paling jauh kemana? Konogosari. Berapa biayanya? Paling 50.000. Paling jauh kemana? Ke Jogja, berapa? 250.000 dan sebagainya ya ini. Sampai saya belum ya udah. Ini ya, udah ini sebagai apa? Sebagai tanda terima kasih saya bisa ngobrol dengan penjenengan nggih. Mudah-mudahan penjenengan putranya berapa? Putranya 4, cucunya 5. Kemarin Bapak Ibu puasa enggak? Puasa semua jenengan puasa enggak? Enggak. Mengapa? Jenengan berarti kurang takwa masih. Nggih. Betul nggih niki. Karena apa? Kemarin ketika di bulan Ramadan datang banyak orang yang rugi. Banyak yang rugi di bulan Ramadan. Kira-kira ruginya apa? Kira-kira di bulan Ramadan banyak sekali kerugian. Jadi banyak sekali di bulan Ramadan banyak orang yang rugi. Satu, ruginya apa? Karena tidak berpuasa. Padahal apa?
Padahal tujuan daripada puasa adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, betul? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, telah diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Lah wayahe poso kok ora poso, gimana termasuk orang yang rugi? Maka ketika bulan puasa, barang siapa yang puasa dengan iman dan takwa, dengan menghargai Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya tahun yang lalu. Itu ya ini. Maka ketika Idul Fitri tiba ya, Idul Fitri tiba, malaikat Jibril mendoakan Nabi Muhammad. Gimana doanya? Ya, tahu-tahu ketika Rasulullah naik mimbar, amin. Kemudian yang kedua, amin. Yang ketiga, amin. Ini, amin. Terus setelah selesai, langsung tanya, ya Rasulullah, tadi ketika penjenengan naik mimbar langsung amin 3 kali itu apa? Yang mendoakan siapa? Nah, ternyata langsung Rasulullah bercerita bahwa tadi itu malaikat Jibril mendoakan ya umatku, maka saya mengamininya. Doanya apa? Doanya apa? Yang pertama adalah apa? Ya Allah, jangan engkau terima ya puasanya, jangan terima ibadahnya, jangan terima sholatnya ketika apa? Ketika masih punya orang tua ya durhaka ya, durhaka. Jadi apa? Kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Ini karena apa banyak sekali nggih. Mungkin EDW masih punya orang tua, masih dalam pemeliharaan kita apa? Tidak boleh apa? Tidak boleh mengucap apa? Ufin ya. Wa qul lahum qawlan ma'rufa. Wa kufil qawlan karima. Yaitu jangan mengucapkan kalimat tapi apa ucapkan kalimat yang mulia, qawlan kariman ini. Jadi ketika nggih penjenengan masih punya bapak ibu, ojo sekali-kali menyakiti hatinya ya. Jasa ibu pada manusia sangat berharga, mengandung, melahirkan dalam derita, mengasuhnya, merawatnya, penuh kesabaran. Tengah malam terbangun karena tangisnya, jangan sakiti badan maupun hatinya. Ingat surga di bawah telapak kaki ibu. Antek nangis aku ya. Ya. Artinya apa? Kita benar-benar disuruh untuk apa? Untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ini. Ketika orang tua kita sudah meninggal, sedikitnya apa? Sesudah sholat kita apa? Membaca Fatihah untuk beliau. Membaca doa Allahumma firli wa liwalidayya warahmaka rabbana syaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini ya, ini. Maka ketika kita sebagai anaknya ya kirimkan ya Al-Fatihah sehabis sholat. Karena apa? Kalau kita tidak kirim Fatihah maka apa? Kasihan nggih orang tua kita apa? Kelayon, lari-lari terus. Ya, di kuburan lari. Ke sana lari, ke sini lari, ke situ lari, ngalor ngidul, ngetan, bali ngulon, marwah. Hanya apa? Hanya ingin apa? Ingin apa? Mencari doa itu loh. Ini Allahumma fir lil muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat loh. Jadi doa itu ya apa
minta kirim apa doa dari muslimin itu. Tapi kalau kita sudah rutin mendoakan apa orang tua kita apa tengok duduk manis di kuburan. Apa sudah tiap hari sudah mendapat kiriman gitu. Maka benar boleh mengusahakan yen bar salat kirimlah Fatihah. Satu untuk siapa? Satu untuk bapak ibu. Yang kedua mertua bapak ibu. Yang ketiga simbah putri simbah. Ya toh? Yang keempat siapa? Anak-anak kita. Yang berikutnya siapa? Teman-teman kita. Berikutnya saudara-saudara kita. Kemudian apa? Tetangga kita. Jadi tidak cukup hanya satu. Kalau bisa apa? Berapa? Kalau saya 20 habis sholat wajib adalah 20 Fatihah. Bisa rinci ya itu. Maka menjenengan jangan cukup ya. Saya heran ketika sholat Allahu Akbar Assalamualaikum kelepat ya. Ya Allah ya. Itu apa ya? Ora pengin tuh ya ini ya. Jadi kita jangan durhaka pada orang tua. Kemudian yang kedua Pak, amin yang kedua ya Rasulullah. Ya Allah jangan kau terima ya puasanya hambamu, ibadah sholatnya ketika apa ada seorang istri durhaka kepada suami. Ya betul ya. Ya ini amin ya. Ini karena banyak sekali apa? Banyak sekali para istri durhaka pada suami. Contohnya apa? Banyak sekali apa? Istri kurang bersyukur kepada suaminya. Ini ya. Ini makanya itu ya kebanyakan isi neraka ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu apa? Adalah dijumpai, yaitu apa? 2/3 ya, 2/3 penghuni neraka adalah wanita. Mengapa? Ya tadi kalau di antara ada apa? Ada seorang istri yang durhaka kepada suami. Dia ada kurang bersyukur dengan pemberian suami itu. Maka dari itu mari kita tetap bersyukur artinya berterima kasih. Apa yang kita terima kita kasihkan pada orang lain, dan apa yang kita terima sebagian kita kasih pada orang lain. Kemudian yang ketiga apa? Ya Allah, jangan kau terima puasanya, jangan kau terima takranya, jangan kau terima ibadahnya, sholatnya. Ketika apa? Ada seorang Pak tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Niki. Amin. Maka dari itu ya, dalam hal ini ada apa? Ada ayat tadi surat Al-Baqarah ayat 133 wasarimu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah ngarduha samawati wal ardi dan mutaqin, dan serah kamu kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya antara dan bumi yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Masalahnya, sudahkah kita menjadi orang yang bertakwa? Apakah kita sudah orang bertakwa? Jawabnya apa? Alladzina yunfiquna bisarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang mau menafkahkan hartanya di baik lapang maupun sempit. Kemudian apa? Wal kadhimina bisa menahan amarah. Berikutnya yang ketiga adalah apa? Mau memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat apa? Selalu berbuat baik ini. Nih, dari itu ya masalah ya infak itu penjenengan enggak pilih yang mana. Karena apa? Setiap infak yang kita keluarkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Ini. Infak harta benda diganti dengan kekayaan. Infak dengan ilmu diganti dengan kepandaian. Infak dengan jasmani diganti dengan kesehatan. Infak dengan senyum diganti awet nom ya. Ayu guyu hehehe ya. Ya. Sedekah angel ya.
Angel guyu ki angel senyum angel lho. Karena ketika kita guyu ketemu guyu ki ya angel ya. Senyum aja angel kok ya itu. Maka setiap ya istighfar ada sedekah, setiap tasbih sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap takbir sedekah dan setiap perbuatan ada sedekah. Maka tiada hari tanpa sedekah. Lah kita perlu ya. Lah kira-kira loh, kira-kira. Ya, ini sedekah kita diterima oleh Allah enggak? Kira-kira. Diterima. Tandanya apa? Tandanya apa? Itu apa? Oh? Tandanya infak kita diterima oleh Allah itu ya. Tanda ya, ini umum aja. Jadi tanda amal ibadah kita diterima oleh Allah itu apakah puasa, apakah sholat, apakah sedekah, apakah tilawah, tandanya apa? Diikuti dengan kebaikan selanjutnya. Kira-kira puasa kita, puasa Ramadan kita diterima oleh Allah enggak? Kira-kira. Hah? Apa? Iya Pak Gusti Allah, tandanya diikuti ibadah selanjutnya. Jadi tanda kita itu diterima oleh Allah puasa ada apa? Diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Gitu loh. Tandanya gitu. Ini masih ada waktu berapa? 15 hari lagi. Ini ya, 15 hari lagi. Karena apa? Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka apa? Pahalanya seolah telah melakukan ibadah puasa selama setahun penuh. Kok bisa? Kok 300? Kenapa? Karena ketika di bulan Ramadan amal ibadahnya dilipat gandakan menjadi berapa? 1 kali puasa 10, 30 hari 300 tambah 6 hari 60, 300 tambah 60 jadi 360. 360 hari itu sama dengan 1 tahun. Sudah selesai puasanya? Sudah? 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 Hah? Sudah? Sudah? Sudah ya. Alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah kita sudah selesai saum sunnah. Ya. Ayo ngono. Yang belum ya, yang belum ya. Yang belum apa? Ayo masih ada waktu 15 hari lagi ya. Niki. Yang besok dino Senin poso ya. Kemis libur ya poso, Minggu ya poso, pon libur udah cukup lah. Yen ora poso sunah Syawal rugi. Udah rugi. Wis monggo terserah. Mungkin ada pertanyaan, Pak itu lebih baik mengqadha dulu atau nyawal dulu? Monggo ini, monggo. Yang kira-kira waktune cukup untuk qadha silahkan qadha dulu karena sifatnya wajib ya, wajib. Karena waktunya banyak sekali untuk halal bihalal dan sebagainya, waktunya kurang, maka silakan untuk apa? Untuk saum Syawal terlebih dahulu. Qadhane di bulan yang itu juga boleh. Paham nggih? Niki. Lah terus yen wis selesai 6 hari bulan Syawal, tandanya apa kalau diterima? Dilanjutkan dengan saum Senin Kemis. Mengapa Senin Kemis? Mengapa? Iya, jadi puasa di Kemis karena apa? Karena malaikat ya itu melaporkan amal ibadah anak minta setiap hari Senin dan Kamis. Rasulullah senang sekali manakala dilaporkan dalam keadaan puasa Senin karo Kemis. Dan pengen meneh Yaumul Bid 13 15. Maka besok hari Senin itu adalah Yaumul Bid ya. Yaumul Bid itu. Mengapa Yaumul Bid? Karena apa?
satu hari yaumul bid adalah apa? 10 kebaikan. Hingga kalau kita puasa 3 hari maka apa? Seolah kita telah puasa selama sebulan gitu loh. Ini dan yang paling dekat adalah apa? Adalah puasa tanggal 9 Arafah, yaitu apa? Puasa apa? Arafah, yaitu tujuannya adalah menghapuskan apa? Dosa 2 tahun, dosa yang tahun lalu dan dosa yang akan datang. Setelah itu langsung apa? Langsung lanjutkan puasa Tasyrik tanggal 9 Muharram, kemudian tanggal 10 Muharram adalah apa? Puasa Asyura ini. Hingga kalau kita itu puasa itu terus menerus, artinya apa? Kita bisa merasakan apa? Merasakan nuansa Ramadan sepanjang masa ini. Ini maka dalam hal ini adalah ayo podo poso sunat syawal disambung dan sebagainya itu. Ini ya. Dari itu tausiah kali ini ya, tausiah kali ini akan saya sampaikan tentang apa? 7 nilai pendidikan pasca Ramadan. Satu, diwajibkan kita berpuasa ya. Ini, maka puasa Ramadan sudah lewat, maka yang harus kita kerjakan adalah apa? Melaksanakan puasa sunat, baik itu 6 hari bulan Syawal, terus Senin Kamis, Yaumul Bid, Arafah, terus Tasyrik dan itu Daud. Gimana Daud? Yang mampu monggo ya, kurang mampu nggih. Monggo. Itu ya. Dah. Mampu Pak. Aku kurang mampu. Nah, kalau enggak mampu saya enggak nyuruh ya. Enggak nyuruh. Nah, dah satu ya. Yang kedua. Apa yang kedua? Yang kedua apa? Pas Ramadan itu lho, Bu. Satu kan poso, yang kedua apa? Sholat malam. Poso malam. Sholat malam. Tarweh. Ya. Sholat tarweh. Sholat tarweh sudah selesai. Kalau pendengar kemarin tarwehnya dari malam pertama sampai malam terakhir, apa? Banyak sekali pahala yang didapatkan ya ini. Maka setelah Ramadan selesai tidak ada sholat tarweh. Maka apa? Yang perlu dilestarikan apa? Sholat sunat rawatib 12 rakaat. Mengapa? Karena kalau kita itu melainkan sholat rawatib 2 rakaat di istiqomah ya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, maka apa? Allah akan membuatkan rumah di surga. Iki. Jadi sholat awat itu dilaksanakan istiqomah, ya, jangan merasa lelah, tapi apa? Berdoalah bisa pergi ke Mekah, bisa husnul khotimah dan mati masuk jannah. Itu ya. Amin. Itu ya. Ini. Nah, kalau sudah itu tambah satu sholat lagi ada apa? Sholat apa? Biar rezekinya lancar. Sholat duha. Berapa rakaat? Minimal adalah 2 rakaat. Mengapa 2 rakaat? Karena apa? Sebagai pengganti sedekah terhadap 360 ruas tubuh yang kita miliki ya itu. Ini. Kalau mau tambah 2 rakaat, gimana? Dicatat sebagai orang yang ahli ibadah. Kalau mau tambah 2 rakaat dan 6 rakaat, apa? Dimudahkan rezekinya. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'ilhu wa in kana fil ardi fahrijhu wa in kana mushiran fayashirhu wa in kana haraman fadrihu wa in kana ba'idan faqribhu. Ya Allah, jika rezeki itu datangnya dari langit, maka turunkanlah hujan. Hujan apa? Hujan. Cabut nih ya. Cabut ya ini. Nah,
dari bumi, dari padi-padian kebetulan Pak Yono nandur padi. Rukul, alhamdulillah, ora panen. Ya, gimana ya? Ya. Kemudian yang kedua dari rezeki Sukarman ya. Jika sukar gimana? Mudahkanlah ini, mudahkanlah. Kemudian jika kotor, ya, jika kotor bersihkanlah. Kemudian yang jika jauh maka dekatkanlah. 6 rakaat. Kau ingin dicatat ya sebagai calon penghuni surga tambah 2 rakaat jadi 8 rakaat. Monggo pilih yang mana sesuai dengan kemampuan. Itu nggih. Dah. Yang kedua, yang ketiga apa? Ketika Ramadan kemarin. Apa? Dilipat gandakan pahalanya di konsodakoh nih. Maka dengan tadi sudah saya singgung ya, sodakoh itu berarti ada di surat Al-Baqarah ayat 261 ya. 261 adalah perumpamaan orang yang sodakoh adalah apa? Ibarat menanam 1 butir padi yang menumbuhkan 7 tangkai, masing tangkai berisi 100 ini ya. Dan jadi sudah banyak ganjaran di bulan Ramadan. Maka apa? Kita di sawah sampai roh yang datang apa? Kita jaga. Apa? 1. Sedekah harian. Sedekah harian nggih. Gimana caranya? Ya nang masjid subuhan nyemplungi duit sak mampune. Ya. Subuhan. Subuh kena, zuhur kena, asar akhir kena jam apa ketika kita masuk ke masjid itu ngebloki subuh itu ya itu. Yang kedua, sedekah apa? Mingguan, salat Jumat nyemplungi ting itu ya. Kemudian apa lagi? Pengajian mingguan juga makting monggo. Nih. Kemudian sedekah bulanan. Kita berkumpul ting. Nah, itu bulan ya. Kemudian menyantuni anak yatim, fakir miskin itu bulanan ya langsung silahkan dengan kemampuan itu ya. Kemudian yang terakhir ada apa? Sedekah tahunan. Apa? Takjil, ngei takjil. Yang kedua apa? Takjil Ramadan dulu. Yang kedua apa? Yang kedua bisa merencanakan apa? Membuat program apa? Ahad berkah setahun sekali monggo ya. Sesuai dengan kemampuan. Karena ketika nanti infaknya dengan uang, Allah akan mengganti dengan kekayaan. Maka apa? Tiada hari tanpa sedekah. Ketiga. Yang keempat apa kemarin? Dah kemarin apa? Pas Ramadan itu loh. Seinfak sudah di poso, taraweh, terus sedekah yang ke ini apa? Apa? Ya kan maksud tadi ngaji. Iya toh? Ngaji. Kan ngaji di Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Pada bulan Ramadan telah diturunkan Al-Quran sebagai pedoman bagi manusia dan menjelaskan petunjuk tadi serta penjelas serta bisa membedakan antara yang hak dan yang batil itu ya ini. Dah. Kemarin sudah khatam berapa Bu? Hah? Wes nggak usah dibicarakan khatamnya ya. Yang penting ketika kemarin ya kita itu di bulan Ramadan sudah memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan Al-Quran. Maka apa? Setelah Ramadan lewat, mari kita apa? Mari kita apa? Perbaiki lagi hubungan kita dengan Al-Quran ini karena apa? Ketika kita mau dan mampu membaca Al-Quran, maka apa? Nanti besok dari kiamat Al-Quran akan memberikan apa? Syafaat kepada orang yang membacanya. Betul ini nggih. Maka yang penjenengan nggih itu pengen buatan 1 bulan khatam. Pengen buatan? Pengen nggih. Sakit? Bisa nggih? 1 bulan khatam? Banti lanjut? Yang nggak esok bangetan. Betul kok, tak hitung.
Karena apa? Orang yang lancar membaca Al-Quran itu butuh waktu antara 30 sampai 40 menit. Itu ya. Hingga kalau habis sholat subuh, duhur, asar, dan sebagainya itu ngajine rong lembar atau 4 halaman hanya butuh waktu 8 menit. Bar subuh bisa, ya. Bar duhur bisa, bar ngasar ora iso, bar maghrib bisa, bar isya bisa. Dan ini kalau ada yang sibuk nggih, sibuk mbah jagung, mbah napa-napa, katanya apa? Setelah isya jangan tidur dulu sebelum target 1 juz bisa dibaca. Maka ketika 1 bulan bisa khatam. Itu hawande ban juz itu. Ini ya. Tur yen rasa gimana? 1 hari 1 juz, era mampu gimana? 1 hari setengah juz. Ya toh? Yang enggak mampu? Pinten? 2 halaman. Yang wegah aras-arasen 1 halaman. Yang ra gelem sak ruko. Yang ra gelem sak ayat. Yang ra gelem gimana? Tanyalah pada hatimu, mengapa hatimu begitu keras tidak mau membaca Al-Quran gitu loh. Iya. Takono di hati kok keras apa itu? Artinya kowe atos itu loh. Itu. Makanya yang itu ayo ya. Pertama, paksa. Aku kudu memaksa Al-Quran bisa 1 hari 1 juz. Yang kalau sudah gimana? Al-Quran akan menjadi kebutuhan. Ya. Ini kalau kita itu membaca Al-Quran sudah kebutuhan, nanti apa? Kalau kurang 1 juz rasanya ada yang kurang. Kebutuhan. Tapi ketika sudah menjadi kebutuhan, jadi apa? Jadi kenikmatan. Aduh, ngaji kok enak banget ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila. Enak banget loh. Betul. Betul, so ayam tentrem wis. Ya, ini ya. Maka apa? Kalau punya bar Ramadan ayo maca Quran ya. Usahakan punya target Ramadan yang datang saya sudah bisa khatam. Gitu nggih? Dah, yang ke berapa? 1 2 3. Yang keempat apa? Yang kelima. Apa? 1 puasa, tarweh, infak, membaca Al-Quran. Yang kelima apa? Yang kelima adalah apa? Ya kan sudah masuk istidrah tadi. Yang kelima adalah apa? Berdoa. Allahumma apa? Berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ya. Dan jika kau bertanya diriku, sungguhnya aku ini adalah dekat ini. Maka di bulan Ramadan Allah mengabulkan doa kita. Maka setelah Ramadan mari kita berakhir hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk selalu berdoa nggih. Doanya bagaimana? Cari waktu yang istajab. 1, sepertiga malam terakhir. Yang kedua, antara azan dan iqamat. Yang ketiga, antara azan 2 khutbah. Yang ketiga adalah yang keberapa? Setelah sholat wajib ini ya. Atau juga jadi musafir. Lebar sholat Allahu Akbar, assalamualaikum mak kelepat. Donga sudah dikabul gitu ya. Gimana? Wong banyak banget kok jamaah. Ya, bar sholat lewat itu kira butuh Gusti Allah ini. Makanya kalau doa ya itu apa? Sesuaikan dengan apa? Dengan hati nurani kita ya. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ya Allah, jadikanlah aku ya orang yang kaya raya tapi nggak mau kerja, nonsen. Duh Gusti Allah, nyuwun anak cucu kula pinter-pinter soleh. Bar maghrib malah main game, nggak bisa ya. Nggak bisa dikabulkan. Maka doanya toh sesuai dengan kehendak kita ini. Maka apa? Ketika kita doa Allah itu langsung
mengabulkan doa kita. Kira-kira apa? Apa Bu? Doa anak dewi dikabulkan oleh Allah. Apa? Apa itu? Langsung kita merasakan, ya Allah beri aku kesehatan, sehat. Bukti apa? Bisa pengajian di sini ya lah. Sehat gitu. Langsung kabulkan. Terus yang ditunda ya, ditunda. Ya Allah, beri aku kemudahan bisa naik haji lagi. Mau daftar kok. Tunda gini. Tunda lagi, enggak cocok ya ini. Ya. Umroh Pak. Ya. Kalau umroh juga bisa ya. Ya Allah berikan saya bisa umroh. Langsung. Amin. Bisa. Amin. Ya, ini ya. Kemudian doa itu apa? Ini nggak cocok. Maka apa? Ditukar dengan permohonan yang lain. Ya Allah, ya berikan saya anak cucu saya jadi apa? Jadi orang yang hafid Al-Qur'an. Wah, iki kok ngono persiapan, nah, mungkin diganti dengan apa? Dengan doa yang lain, mungkin nanti punya apa mantu atau siapa atau keturunan itu ada yang jadi hafid. Artinya apa? Kita disuruh untuk berdoa. Dah ke-5, ke-6. Kenapa ke-6? Tadi apa? Di awal Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang berpuasa setahun yang lalu toh. Maka setelah Ramadan berakhir kita apa disuruh untuk apa? Senantiasa untuk beristighfar ya. Ya toh? Fadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh-dhalin tsumma afidu khairu aghadhannasu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ya nih. Maka apa? Maka disuruh untuk apa? Nanti untuk beristighfar ya. Minimal berapa Bu? Sehari semalam berapa? 100 kali astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum.